Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa dengan saya di materi tentang daring. Yang kita pelajari yaitu Google Classroom, Google Meeting, Google Form, YouTube, Zoom, dan Google Drive. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Gaya belajar zaman dulu, tahun 1960, itu seorang anak takut sekali sama orang tuanya ya. Zaman sekarang seperti ini gambarnya. Oke. Kalian termasuk yang zaman sekarang nih ya. Dulu menggambar di papan tulis yang kayak gini ya. Dan gurunya galak sekali. Sekarang tidak. Sekarang zamannya sudah lebih modern. Gurunya menggunakan CD proyektor. Nah, nanti gambarnya tinggal disalin, bahkan bisa menggunakan komputer. Anak-anak jadi desainer. Kalau zaman dulu pakai papan tulis, sekarang tidak lagi. Gitu ya. Oke. Mengapa kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring? Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilakukan secara online. Karena pandemi ini ya, jadi kita harus online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Pembelajaran daring yang biasa digunakan apa saja? Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Form, Blogger, YouTube. Dan kalian sudah mengenal semua belum? Nah, saya akan perkenalkan ini masing-masing. Yang pertama, Google Classroom. Kalian sudah dikirimi Google Classroom ya. Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan peserta didik. Yang dapat dilakukan dalam Google Classroom. Yang pertama, berbagi materi pelajaran atau silabus, memberikan atau mengirimkan tugas, mengadakan ujian atau kuis, tanya jawab secara interaktif, melihat tugas mendatang lewat Google Calendar. Oke. Tujuan Google Classroom. Tujuannya untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, Google Docs, Sheet, Slide untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Bagaimana bentuk Classroom? Ini bentuk Classroom ya.
Ini yang terlihat di Bapak Ibu guru. Ini contohnya. Ini bahasa Inggris ya. Ini penugasan, ini classroom atau tugas kelas, classwork. Pupil ini anggota. Ini penilaian. Nah, ini kode kalau kalian mau masukkan kode di classroom. Tapi ada juga yang membagikan ini namanya link Google Classroom. Kalau ini kode kelas namanya ya, kalau ini link Google Classroom, ini biasa dibagikan ke kalian. Dan kalian tinggal ngeklik maka akan masuk ke Classroom. Kalau ini memasukkan kode ke Classroom, kalian join Classroom. Ini tugas kelas. Tugas kelas isinya ya seperti ini ya. Ini yang terlihat tugasnya apa saja. Kalau yang belum dikerjakan biasanya warna biru, kalau yang sudah warna hitam. Ini tugas kelas, tugas yang diberikan pada classroom. Ini pupil itu anak-anak yang ada di dalam classroom atau anggota pada classroom. Cara mengirimkan tugas di classroom menggunakan HP. Kalian lihat. Ini HP kalian. Kalau kalian sudah masuk ke classroom akan seperti ini ya. Misalnya kamu mengerjakan bahasa Indonesia. Mana yang kamu kerjakan? Misalnya ini ya, tugas. Nah, ini. Ternyata disuruh membuat, maka kamu mengirimkan tugas kamu di sini, upload file. Kamu mungkin nulis di kertas, kamu tulis kemudian difoto, kemudian dikirim. Mana yang mau dikirim? Nah, kalau yang sudah ketemu, diklik di sini ya. Terus nanti akan diproses oleh HP-mu. Nah, sekarang sudah tercantum di sini, tinggal ngirim. Serahkan. Ini serahkannya diklik. Kalau sudah diklik, maka akan terkirim. Pekerjaan telah terkirim. Itu untuk mengirim pekerjaan. Cukup jelas ya? Cara mengirim pekerjaan berupa tugas, mungkin tulisan atau apa. Oke. Sekarang Google Meet. Apa itu Google Meet? Google Meet adalah aplikasi video conference gratis yang dapat digunakan melalui browser dan aplikasi smartphone. Menggunakan Google Meet di HP Android dan iOS. Download Meet di Play Store atau aplikasi Store ya. Ini kalau kamu harus punya Android dulu. HP-nya harus Android. Langkah pertama, unduh aplikasi Meet terlebih dahulu melalui Play Store. Kemudian buka aplikasinya, aplikasi Meet, masuk ke Google, lakukan login ke akun Google untuk melanjutkan. Masukkan alamat email kamu dan password dengan tepat. Maka jangan lupa email sama password itu selalu diingat biar tidak lupa dicatat. Izinkan penggunaan kamera dan mikrofon. Diizinkan ya, kalau nggak diizinkan nanti tidak jadi masuk lagi. Kamu harus klik izinkan. Pilih new meeting untuk memulai rapat baru. Untuk memulai meeting baru, klik new meeting yang terletak di sisi kiri atas. Ini di HP-mu ya. Klik join with kode untuk bergabung melalui
Video conference ini pakai kode. Kalau sudah dikirim lewat link, kamu tinggal ngeklik saja. Sekarang fitur yang ada dalam Google Meet: panggilan audio dan video dua arah dan multi arah dengan resolusi hingga 720 pixel. 2. Filter audio pembatalan kebisingan. 3. Mode cahaya rendah untuk video. 4. Kemampuan untuk bergabung dalam rapat melalui browser web atau melalui aplikasi Android atau iOS. Integrasi dengan Google Calendar dan Google Kontak untuk panggilan rapat sekali klik. 6. Berbagi layar untuk mempresentasikan dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Host dapat menolak, masuk, dan menghapus pengguna selama panggilan. Jadi kalau ada anggota yang bikin onar, bisa langsung dihapus, dibuang dari Google Meet. Oke, sekarang ini Google Meet ya. Kalau belum punya, di install dulu. Tapi ini biasanya bawaan dari HP ya, dari Google. Kemudian dibuka, opennya diklik. Nah, kalau sudah, ini kalau mau presentasinya diklik, nanti akan menyuruh presentasikan. Oke, nah ini sekarang kalau mau join meeting ya, ini join meeting. Oke, lanjutkan. Nah, ini. Kalau meeting itu wajib menampakkan wajah ya. Ini kadang-kadang tidak nampak, ini karena bukan karena tidak mau nampakkan, tapi karena sinyal biasanya gini. Jadi wajib menampakkan wajah. Jadi kamera harus dinyalakan. Kalian kalau ikut meeting, kamera harus dinyalakan. Itu sudah aturan ya. Tidak boleh dimatikan. Kalau mau tanya, ini mengacungkan tangan. Kalau mau tanya, nanti akan terlihat oleh host. Kalau ada tangan yang ke atas, berarti mau ada sesuatu. Raise hand maksudnya untuk bertanya pada guru. Oke, kita lanjutkan. Google Form atau apa itu Google Form? Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Wah, ini luar biasa ya, Google Form. Jadi Anda bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audien yang mengikuti survei. Ini bisa untuk survei, bisa untuk kuis ya. Fungsi Google Form macam-macam ya. Ada berapa? Pertama, kuesioner, pertanyaan. Pendaftaran kerja, ini mengisi form. Presentasi atau daftar hadir bisa menggunakan Google Form. Lembar kerja, ini juga bisa menggunakan Google Form. Pembelian produk juga bisa menggunakan form. Sudah pernah menggunakan Google Form belum? Ini kelebihan dari Google Form. Bersifat open source. Mudah digunakan. Mudah untuk dibagikan. Penyajian data respon koresponden yang bervariasi. Kekurangannya, tidak menyediakan survei skala Seston. Tidak menggunakan equation. Ini nggak penting ya kata-kata ini. Yang penting kalian adalah menggunakan Google Formulir itu
untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru ya nanti. Bagaimana caranya? Ini contohnya ya. Ini Google Formulir yang dibagikan oleh gurumu. Contohnya pelajaran seni budaya. Yang pertama, wajib kamu isi ya. Nama, kelas, nomor absen, ini wajib kamu isi. Kalau sudah mengisi data kalian, ini baru bisa masuk ke pertanyaan. Sekarang pertanyaannya sudah terjawab semua. Langsung kamu kirim. Caranya gimana? Submit-nya ini diklik. Submit diklik sehingga kamu mengirimkan jawaban. Ini diklik ya. Jangan lupa di submit. Harus nih ya. Ini artinya kamu mengirim. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Google Drive. Apa itu Google Drive? Adalah layanan Google untuk media penyimpanan data online daring berbasis cloud atau internet yang pertama kali beredar pada tanggal 24 April 2012. Pada dasarnya layanan Google Drive sama seperti cloud storage yang lain semacam Dropbox atau OneDrive. Di Google Drive kita dapat menyimpan file-file berupa dokumen, gambar, audio, ataupun video dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB. Ini untuk Google yang gratis 15 GB. Kalau udah penuh gimana? Ini bisa beli. Tetapi kalian diberi namanya Belajar It. Belajar itu fasilitas dari pemerintah. Di situ bisa muat tanpa batas ya. Tanpa batas. Jadi kalau kamu mau menyimpan foto, video dan sebagainya di situ tanpa batas. Maka gunakanlah akun Google itu yang Belajar It, akunnya diaktifkan. Eman-eman, sayang kalau nggak diaktifkan. Karena fasilitas yang diberikan pemerintah gratis ya, dan muat banyak sekali tanpa batas. Baik, kita lanjutkan. Fungsi Google Drive itu apa toh? Untuk menyimpan file, untuk berbagi file, untuk edit file, untuk melakukan backup data. Wah, banyak sekali ya. Ini Google Drive. Di HP-mu ada Google Drive-nya ya. Itu kalau kamu buka email nanti ada di situ ada lanjutannya Drive. Maka gunakanlah akun Belajar It dengan sebaik-baiknya. Manfaat Google Drive dalam pembelajaran daring. Data tersimpan aman. Data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau kamu punya foto, punya video, bisa kamu simpan di sini aman sekali. Kalau di HP, HP-nya rusak, ya sudah hilang fotomu, videomu. Kalau di sini tidak hilang, HP-nya rusak masih tersimpan di angkasa. Ini di angkasa ya, di langit, luar biasa kan? Nih, Drive. Teknologi luar biasa ya, semakin luar biasa. Kelebihan dan kekurangan Google Drive. Jumlah memori penyimpanan akun Belajar It tak terbatas. Kan? Belajar It tidak terbatas, maka gunakan akunmu. Jumlah memori penyimpanan Gmail cukup besar, 15 GB. Dapat menyimpan berbagai data. Luar biasa kan? Dapat berbagi file, data tersimpan dengan aman. Maka gunakanlah akun belajar kalian, akun Belajar It kalian dengan sebaik-baiknya. Itu gratis dari pemerintah. Ya, silakan
dipakai. Sekarang YouTube. Apa itu YouTube? Menurut Sofian tahun 2009, YouTube adalah layanan web yang memberikan jasa penyimpanan dan penyiaran video secara gratis. Jadi dengan YouTube kamu bisa menyimpan video, bisa menyiarkan video. Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran bertujuan untuk menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Nah, sudah punya YouTube belum kalian? Bisa buat YouTube ya. Kelebihan YouTube dalam pembelajaran daring: informatif. Yang kedua, dapat diakses secara gratis melalui jaringan internet. Yang ketiga, potensial populer dan semakin banyak video yang ada pada YouTube sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap pendidikan. YouTube tentang pendidikan banyak ya. Kamu jangan sampai melihat yang tidak baik, nanti merusak pikiran kalian. Virus buat otak. Gambar-gambar film-film porno, gambar-gambar film game yang membuat kita kecanduan, itu juga nggak boleh. Kemudian yang keempat, praktis dan lengkap. Wah, inilah. Jadi pakai YouTube bisa praktis dan lengkap. Nanti kalian akan saya suruh membuka YouTube pas pembelajaran saya. Nah, ini contoh YouTube pembelajaran. Ini matematika kelas 7. Matematika semua ya. Nanti yang saya pelajaran IPA bisa lihat. Sekarang blogger. Apa itu blog? Blog didefinisikan sebagai website yang dikelola beberapa penulis dan berisi pengalaman pribadi, observasi, dan opini dari penulis. Ini blogger ya. Tapi bisa juga diberi untuk pembelajaran. Nomor 1, media interaktif di luar kelas. Yang kedua, media untuk menyimpan file. Media curhat bagi siswa. Kamu bisa mengisi curhat, di bawah ada tempat komen di situ. Yang keempat, media untuk menulis. Kalau nanti kamu pengen jadi blogger bisa belajar sama saya ya. Saya sudah membuat blog untuk pembelajaran. Yang kelima, media untuk mendapatkan informasi. Nanti kalau kamu pengen tahu informasi tentang perang dunia, tentang COVID-19, kamu tinggal ngeklik di tab itu, maka biasanya ada blog yang menjelaskan ke situ. Sarana berdiskusi, ini pakai blog, asik. Media berkreativitas. Nah, kalau kamu suka menulis, suka fotografer, bisa dimasukkan di blog ini ya. Ini contoh blog saya ini, belajar IPA itu asik. Belajar IPA asik dan menyenangkan. Ini blog saya namanya Albertus Sulistia My ID. Ini ada terpaut YouTube, ada terpaut Facebook, ada terpaut Twitter, ada terpaut Telegram, dan seterusnya. Nah, nanti kalau kamu buka blog saya bisa lihat YouTube saya di sini, bisa buka Facebook saya di sini, gitu ya. Ini contoh blog pembelajaran. Oke, terima kasih. Selamat belajar di SMP Negeri 1 Minggir. Dan jangan lupa yang dibuka konten-konten pembelajaran ya, jangan konten-konten yang tidak mendidik. Nanti kamu jadi tidak baik, malah jangan terlalu suka ngegame, nanti kecanduan game. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih, sampai ketemu
di acara selanjutnya. Terima kasih.